Perkenalkan, nama saya Grace Maida yang akan mempresentasikan terkait judul inflasi dan pengangguran. Ketika harga naik, siapakah yang paling terdampak? Nah, yang pertama kan kita bahas apa sih itu inflasi? Inflasi adalah proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode tertentu. Inflasi mengindikasikan penurunan daya beli uang ataupun nilai uang jadi turun. Ciri-ciri inflasi yang pertama terjadi secara menyeluruh, bukan hanya kepada satu barang, kemudian terjadi secara terus-menerus atau persisten, kemudian bisa terukur dalam indeks harga konsumen atau IHK. Nah, di sini bila digolongkan berdasarkan tingkat kelajuan kenaikan harga, inflasi dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, inflasi ringan, di mana presentasinya itu di bawah 10% per tahun dengan ciri-ciri tidak terlalu mengganggu ekonomi. Kemudian ada inflasi sedang, di mana presentasinya 10% sampai 30% per tahun dengan ciri-ciri mulai mengganggu kegiatan ekonomi. Kemudian ada inflasi berat dengan 30% sampai 100% per tahun di mana ciri-cirinya dengan daya beli masyarakat menurun tajam. Kemudian yang terakhir, yaitu hiperinflasi dengan lebih dari 100% per tahun. Di sini ciri-cirinya harga akan melonjak liar dan ekonomi bisa menjadi kacau. Kemudian ada beberapa penyebab umum inflasi. Yang pertama, demand pull inflation, di mana yang terjadi karena akibat kenaikan jumlah permintaan baik dari masyarakat maupun pemerintah. Ketika permintaan naik, sementara penawaran adalah tetap, yang akan menyebabkan harga naik. Contohnya itu program bantuan sosial besar-besaran dengan meningkatkan konsumsi, tetapi produksi tetap sehingga harga naik. Kemudian kedua ada cost push inflation di mana terjadi akibat kenaikan biaya produksi seperti kenaikan harga bahan baku atau kenaikan upah tenaga kerja. Contohnya di sini harga BBM naik yang menyebabkan ongkos produksi naik dan harga barang menjadi ikut naik juga. Kemudian ketiga ada import inflation di mana terjadi karena peningkatan harga barang-barang impor yang digunakan untuk proses produksi sehingga menyebabkan biaya produksi meningkat. Contohnya harga bahan baku impor gandum itu naik. Biaya produksi roti pun jadi ikut meningkat sehingga harga jual roti pun ikut naik. Kemudian ini ada apa sih dampak-dampak inflasi terhadap kehidupan sehari-hari? Di mana dampak inflasi terhadap kehidupan sehari-hari sangat terasa, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok. Ketika harga barang dan jasa mengalami kenaikan, daya beli masyarakat menjadi menurun. Nah, selain itu, inflasi juga berdampak pada tabungan dan perencanaan keuangan jangka panjang, di mana nilai uang yang disimpan menjadi berkurang secara real karena harga-harga terus naik. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Diketahui data harga dan kuantitas barang dalam keranjang konsumen sebagai berikut. Di mana ada barang, kuantitas, harga tahun dasarnya kita pakai tahun 2022, kemudian harga tahun berjalannya 2025. Di sini ada peningkatan harga ya, yang sebelumnya 10.000 di harga beras 10 kilogram menjadi 12.000 di tahun 2025. Kemudian kita diminta untuk menghitung indeks harga konsumen tahun 2025 jika 2022 adalah tahun dasar. Kemudian kita harus menghitung laju inflasi tahun 2025. Nah, untuk penjelasannya, yang pertama kita akan menghitung total biaya keranjang di tahun dasar dan tahun berjalan. Yang pertama kita hitung di tahun dasar 2022, beras di mana 10 kilo dikali 10.000 yaitu 100.000, telur 5 kilo dikali 20.000 ada 100.000, dan gula 4 kilo dikali 15.000 adalah 60.000 dengan total tahun dasarnya adalah Rp260.000. Kemudian kita hitung di tahun berjalan yaitu 2025, kita hitung beras 10 kilo kita kali dengan harga pada saat 2025 yaitu 12.000 yaitu 120.000. Kemudian telur kita kalikan 25.000 di harga 2025 menjadi 125.000. Kemudian gula kita kalikan 18.000 menjadi 72.000 sehingga total di tahun berjalan 2025 adalah Rp317.000. Kemudian HYK 2025 dengan rumus total tahun berjalan dibagi total tahun dasar dikalikan 100, di mana total tahun berjalan di 2022 yaitu
2025 yaitu 317.000, kemudian kita bagi dengan total tahun dasar sebesar 260.000, kemudian kita kalikan 100, didapatlah YAK 2025 adalah 121,92. Dari hasil YAK 2025 ini, kita bisa menghitung laju inflasinya, di mana rumus inflasi adalah YAK 2025 dikurangi YAK 2022, kemudian dibagi YAK 2022, kemudian dari hasil tersebut kita kalikan 100%. Sebelumnya kita dapat HIAKA 2025 yaitu 121,92, kita kurangkan HIAKA 2022 karena sebagai tahun dasar, kita kurangkan 100, dibagikan 100, kemudian kita kalikan hasilnya menjadi 100%, didapatlah laju inflasi sebesar 21,92%. Selanjutnya, kemudian kita akan membahas apa sih itu pengangguran gitu. Pengangguran adalah suatu keadaan bagi seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Beberapa dampak pengangguran bagi perekonomian. Yang pertama, adanya penurunan pendapatan nasional, kemudian mengurangi penerimaan pajak, kemudian ada meningkatkan angka kemiskinan sehingga meningkatkan kriminalitas dan mengurangi kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya, di sini ada beberapa jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, ada jenis pengangguran struktural, di mana terjadi karena perpindahan dari pekerjaan ataupun perubahan struktur ekonomi bisa disebabkan karena otomatisasi, digitalisasi, ataupun lainnya. Contohnya itu buruh pabrik film foto yang menganggur karena adanya kamera digital. Kemudian yang kedua ada jenis friksional yang terjadi karena adanya jeda waktu dalam pencarian pekerjaan baru. Contohnya itu lulusan baru yang baru tamat sekolah, kuliah itu yang masih mencari pekerjaan. Kemudian ada jenis siklikal yang terjadi akibat resesi atau penurunan aktivitas ekonomi. Di mana contohnya itu yang saat terjadi PHK besar-besaran, saat krisis ekonomi 98 ataupun saat pandemi COVID-19. Kemudian ada jenis pengangguran teknologikal yang terjadi karena peningkatan penggunaan mesin dan kemajuan teknologi. Di sini contohnya itu saat penggunaan mesin otomatis di pabrik atau robot untuk pekerjaan yang sebelumnya dilakukan manusia. Nah, di sini kita akan melihat kembali contoh soal di materi pengangguran. Sebuah negara memiliki jumlah penduduk 300 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 180 juta merupakan angkatan kerja, yang termasuklah itu usia produktif dan aktif mencari pekerjaan, dan 150 juta orang sedang bekerja. Jadi pertanyaannya, kita disuruh meminta berapa jumlah pengangguran dan menghitung tingkat pengangguran atau unemployment rate-nya. Kita menjawabnya yang pertama, kita akan menghitung jumlah pengangguran, di mana jumlah pengangguran rumusnya adalah jumlah angkatan kerja dikurangi jumlah yang bekerja, di mana sebelumnya jumlah yang angkatan kerja itu 180 juta, kemudian kita kurangkan 150 juta dengan orang yang sedang bekerja, sehingga dapatlah jumlah pengangguran adalah 30 juta orang. Kemudian yang kedua, kita menghitung tingkat penganggurannya dengan rumus jumlah pengangguran angkatan kerja dikali 100%, karena sebelumnya sudah kita dapatkan jumlah pengangguran sebesar 30 juta orang, kita bagikan ke angkatan kerjanya sebesar 180 juta, kita kalikan 100%, didapatlah tingkat penganggurannya 16,67%. Kemudian, terkait materi inflasi dan pengangguran ini terdapat hubungan, di mana peningkatan pada pengeluaran dan permintaan agregat akan mendorong peningkatan produksi. Peningkatan produksi dapat menambah jumlah penggunaan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Peningkatan produksi akan meningkatkan tingkat harga dari P1 ke P2. Selanjutnya, penurunan pada pengeluaran dan permintaan agregat akan mendorong perusahaan untuk membatasi produksi. Pembatasan produksi ini dapat menurunkan penggunaan jumlah tenaga kerja sehingga pengangguran meningkat. Pembatasan produksi menurunkan tingkat harga dari P1 ke P3. Nah, terdapat beberapa kebijakan yang bisa mengatasi inflasi dan pengangguran ini.
Yang pertama, untuk terkait inflasi ada kebijakan moneter, di mana yang bertujuan untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Biasanya dilakukan oleh bank sentral, misalnya Bank Indonesia. Bentuk-bentuknya itu yang pertama menaikkan suku bunga atau BI rate-nya. Dengan bunga tinggi, kredit akan mahal, sehingga konsumsi dan investasi akan turun, sehingga permintaan barang pun akan turun, yang akan menyebabkan harga stabil. Contohnya ini, saat Bank Indonesia menaikkan suku bunga dari 5% ke 66% saat inflasi melonjak. Kemudian ada operasi pasar terbuka, di mana menjual surat harga negara atau SBN untuk menyerap uang dari masyarakat. Contohnya, Bank Indonesia menjual obligasi untuk menarik likuiditas. Kemudian kedua ada kebijakan fiskal yang bisa diterapkan pada untuk mengatasi inflasi ini. Yang pertama bisa mengurangi pengeluaran pemerintah, di mana belanja besar merupakan arti dari permintaan besar yang akan menyebabkan inflasi, sehingga pemerintah bisa menunda proyek besar yang tidak mendesak. Kemudian dapat yang kedua adalah meningkatkan pajak, di mana pajak yang tinggi bisa membuat daya beli masyarakat turun, sehingga konsumsi turun dan harga akan terkendali. Contohnya dengan menaikkan PPN dari 10% menjadi 11%. Tujuan dari kebijakan di inflasi ini adalah untuk mengendalikan permintaan agregat dan mencegah operating ekonomi. Kemudian untuk selain dari kebijakan moneter dan fiskal ini, untuk mengatasi inflasi ada juga kebijakan non moneter dengan melalui kebijakan harga dan distribusi. Contohnya dengan menetapkan harga eceran tertinggi atau HET untuk barang kebutuhan pokok. Kemudian ada peningkatan produksi domestik dengan memberi subsidi pada sektor pertanian dan energi. Kemudian untuk kebijakan dalam mengatasi pengangguran, yang pertama bisa menggunakan kebijakan moneter dengan menurunkan suku bunga. Dengan kredit yang lebih murah, usaha akan berkembang sehingga permintaan tenaga kerja akan meningkat. Kemudian bisa dilakukan dengan meningkatkan likuiditas, dengan menyediakan lebih banyak dana untuk sektor produktif, terutama UMKM. Kemudian kedua ada kebijakan fiskal dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah dengan membangun infrastruktur jalan, jembatan, rumah sakit yang bisa menyerap banyak tenaga kerja. Kemudian ada program padat karya di desa. Kemudian selanjutnya kebijakan yang di fiskal bisa dengan memberikan subsidi atau insentif kepada perusahaan. Contohnya dengan subsidi gaji selama pandemi COVID-19. Kemudian selain moneter dan fiskal, ada juga kebijakan non-fiskal dan non-moneternya. Contohnya dengan mengadakan pelatihan dan pendidikan vokasional untuk meningkatkan skill pencari kerja. Kemudian dengan mengadakan sertifikasi kerja juga. Selain itu, bisa dengan menciptakan lapangan kerja baru dan menciptakan program kewirausahaan. Nah, kesimpulan presentasi dari materi inflasi dan pengangguran yang telah saya sampaikan sebelumnya, di mana inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus, sedangkan pengangguran adalah kondisi saat tenaga kerja tidak terserap oleh pasar kerja. Keduanya ini merupakan masalah ekonomi makro yang saling berkaitan dan berdampak besar terhadap kestabilan ekonomi, daya beli, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi. Pengendalian inflasi dan penanggulangan pengangguran merupakan tugas kita bersama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan stabilitas dan kesejahteraan ekonomi. Terima kasih, demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya Grace Maida Hutahian, selamat jumpa lagi.